lagi wilayah yang bisa Anda kunjungi di Yordania yaitu Gua Ashabul Kahfi atau dikenal juga Gua Tujuh Pemuda Penidur, di mana kompleks gua ini terletak di wilayah perkampungan Al-Rajib atau Al-Rokim di Abu Landa. Untuk menuju ke sana, kita bisa berkendara sekitar 20 menit dari kota Aman. Sesampai di kompleks Gua Ashabul Kahfi, Anda akan menemukan sebuah masjid yang megah di dalamnya. Nah, untuk memasuki gua, Anda yang seorang perempuan harus terlebih dahulu mengenakan jubah, di mana jubah ini untuk menjaga aura tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki Anda. Setelah itu, sang penjaga akan membukakan pintu gerbang menuju komplek gua tersebut. Berjalan sekitar 50 meter, sampailah tim spotlight di depan pintu gua. Gua Ashabul Kahfi atau The Cave of Seven Sleeper merupakan kisah 7 orang pemuda dan 1 anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua selama 309 tahun. Tim spotlight pun memasuki ruangan gua. Dari pintu masuk, tim spotlight dibawa masuk ruangan gua yang terbagi menjadi 3 bagian besar. Langit-langit dan dasar gua pun terlihat kokoh dari bebatuan alami. Di dalam ruangan inilah dikisahkan ketujuh pemuda berlindung dari kejaran Raja Dicyanus yang ingin membunuh mereka. Setelah mereka diketahui percaya dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menidurkan ketujuh pemuda tersebut. Dikatakan pula terdapat 1 ekor anjing bernama Khitmir yang tertidur di depan pintu masuk gua, di mana anjing tersebut juga ikut menjaga ketujuh pemuda tersebut. Berdasarkan surat Al-Kahf yang berarti penghuni-penghuni gua mereka ditidurkan selama 300 tahun dan 9 tahun lagi. Jadi total mereka tertidur selama 309 tahun lamanya. Di dalam gua ini pula terdapat 7 kuburan pemuda tersebut, di mana 3 kuburan di bagian kiri, sedangkan 4 kuburan lainnya terdapat di bagian kanan. Sekitar tahun 1963, pemerintahan Yordania melakukan penggalian dan mengumpulkan tulang-tulang di kawasan ini. Mereka mengumpulkan lalu meletakkan dan menguburkannya di kuburan tersebut. Nah, di salah satu kuburannya terdapat lubang yang dilapisi sebuah kaca. Anda bisa melihat ke dalam kuburan lewat lubang kaca tersebut. Sedangkan di bebatuan kuburan mereka dihiasi tulisan-tulisan Yunani dan juga bahasa Arab di samping beberapa gambar lainnya. Terdapat pula lambang atau simbol yang dibuat bangsa Yahudi di salah satu bebatuannya. Di dalam gua terdapat pula lubang yang memancarkan cahaya matahari terbit di dalam gua tersebut. Cahaya tersebut masuk dari atas lubang yang dihubungkan dari atap gua tersebut. Sedangkan pintu masuk gua merupakan tempat memancarnya cahaya matahari terbenam. Itulah beberapa bangunan mempesona yang menjadi bagian dari sejarah Islam yang ada di Yordania. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda seputar sejarah Islam ya pemirsa. Sekarang saya akan menuju ke salah satu makam Nabi yang ada di kota Karak, Yordania. Setelah sampai di provinsi Karak, Yordania, tim spotlight pun bertemu salah seorang pria yang turun-temurun menjaga makam Nabi tersebut. Dengan menelusuri lokasi yang dipenuhi makam-makam warga lokal, akhirnya tampak sebuah bangunan putih yang berhiaskan kubah hijau di hadapan kita. Ya, disinilah Nabi Nuh alaihi salam dimakamkan. Sebelum memasuki ruangan makam, kami pun diminta membuka alas kaki dan berpakaian sopan saat memasuki makam Nabi Nuh alaihi salam. Sesaat ketika memasuki ruangan, suasana yang berbeda pun terasa.
di mana di dalam ruangan udara terasa lebih sejuk dan nyaman. هذا مقام سيدنا نوح عليه السلام. Ya, jadi ini merupakan makam dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau merupakan nabi yang diselamatkan oleh Allah untuk naik ke atas kapal dari banjir bandang yang dahsyat. Subhanallah, sungguh bersyukur tim Spotlight bisa mengunjungi makam seorang Rasul Allah yang juga dijuluki Ulul Azmi, di mana Nabi Nuh alaihi salam dikisahkan menjadi salah satu Rasul Allah yang memiliki tekad dan semangat dakwah yang luar biasa. Makam Nabi Nuh alaihi salam sendiri diselimuti balutan kain hijau yang menjuntai, di mana pada kain tersebut juga terdapat tulisan yang menyebutkan bahwa ini merupakan makam Nabi Nuh alaihi salam. Pak Ali, sang juru kunci pun juga memberitahu di mana letak kepala serta kaki dari Nabi Nuh alaihi salam. Bagian ruangan lainnya terdapat pula sebuah bagian cekung berwarna kuning yang merupakan penanda arah kiblat. Selain itu terdapat pula 2 bagian jendela yang terdapat di dalamnya. Setelah selesai berziarah ke makam Nabi Nuh alaihi salam, Pak Ali pun menceritakan hal yang bisa dilihat dari atas makam Nabi Nuh alaihi salam. Tepat di sebelah kiri makam kita bisa melihat sisa-sisa bahtera Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh alaihi salam sendiri merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selama kurang lebih 950 tahun berdakwah, hanya sedikit dari kaumnya yang percaya dan meyakininya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah bahtera atau kapal besar yang mampu menampung kaumnya yang percaya dan juga para binatang yang ada di bumi. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan azab yang pedih, yaitu berupa angin topan dan hujan badai yang dahsyat untuk kaumnya yang ingkar. Setelah tiba waktu azab datang, Nabi Nuh alaihi salam beserta kaumnya dan para hewan pun menaiki bahtera tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan angin topan dan hujan badai yang dahsyat, dan Nabi Nuh alaihi salam beserta kaumnya selamat dari azab.